Pemirsa, teka-teki masih menyelimuti kasus tewasnya 4 orang yang menjadi satu keluarga tentunya di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Kita akan lihat sebenarnya apa saja hal-hal yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Ini dia kabarnya. Penyebab kematian 4 orang keluarga Rudianto di perumahan Citra Garden Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih menjadi misteri. Petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat kembali mendatangi tempat kejadian untuk olah TKP guna mencari bukti material tambahan terkait penyebab pasti tewasnya para korban yang membusuk. Dalam olah TKP ulang tersebut mengatakan mereka menemukan bungkus bekas makanan yang diduga pernah dikonsumsi para korban. Namun untuk kapan waktu terakhir para korban mengkonsumsi makanan masih dalam penyelidikan pihaknya bersama tim Puslap 4 Polri. Polisi sudah melaksanakan otopsi dan penelitian histopatologi, serta tim Puslap 4 pun sudah melakukan pemeriksaan toksiologi. Polisi akan melakukan penyelidikan dengan metode induktif dan deduktif untuk membuat terang misteri kematian satu keluarga membusuk dan mengering di Kalideres ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, TV One mengabarkan. Memang sempat ditemukan bon ataupun juga nota pembelian makanan di rumah tersebut. Tapi itu kapan, kemudian juga apa yang menyebabkan kemudian jasad dari 4 orang itu tewas dalam kondisi lambung yang kosong. Seakan-akan tidak mengkonsumsi makan minuman dalam waktu yang sangat lama. Bahkan 2 di antara jasad tersebut memang ditemukan dalam kondisi mengering dan ototnya juga mengecil. Untuk bisa mendapatkan informasi terbaru juga rekan kami Tiara Harahap akan memberikan kabar kepada Anda. Silakan Tiara. Putri dan juga pemirsa, sejak siang tadi kami memang memantau langsung dari sekitaran ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu, namun masih belum ada nampaknya pihak keluarga ini yang kemudian ini hadir untuk menjemput ataupun juga mengambil keempat jenazah yang diketahui ini adalah seorang keluarga yang tinggal dalam satu rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat dan ditemukan pada Kamis pekan lalu. Dan tadi kami juga sudah sempat mengkonfirmasi dan menanyakan terkait hal ini Putri kepada Humas Rumah Sakit Polri yakni AKBP Wulan begitu, dan pihaknya mengatakan bahwa pengambilan jenazah ini menunggu konfirmasi dari pihak penyidik maupun juga dari keluarga yang hingga hari ini masih belum ada konfirmasi tersebut. Nah, kemudian yang saat ini sedang difokuskan oleh tim dokter forensik adalah tentunya hasil yang nantinya juga akan diumumkan ataupun juga diberikan kepada tim penyidik berkaitan dengan toksikologi dan juga histopatologi yang sudah diambil sampelnya kepada keempat jenazah tersebut untuk mengetahui secara pasti apa kemudian ini yang kemudian menjadi penyebab dari kematian 4 warga Kalideres tersebut, Putri dan juga pemirsa. Karena memang seperti yang kita ketahui dari hasil otopsi yang sudah dilangsungkan pada hari Jumat pekan lalu, ini diketahui bahwa keempat jenazah tersebut ini tidak ada tanda-tanda mengalami kekerasan, namun diketahui bahwa di dalam lambung keempat jenazah ini tidak ditemukan makanan dan juga otot jenazah ini mengecil begitu, sehingga ini bisa diindikasikan bahwa jenazah mengalami dehidrasi. Namun meski begitu Putri, ini juga masih belum bisa dipastikan apakah keempat jenazah tersebut ini meninggal dikarenakan dehidrasi ataupun juga tidak memakan makanan sebelumnya begitu, karena memang ini masih terus dalam penyelidikan baik itu penyidik maupun juga dokter forensik. Namun memang untuk sementara waktu dari hasil penyelidikan forensik ini meninggalnya jenazah, keempat jenazah ini diketahui kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Kemudian juga ada sejumlah temuan ya yang didapatkan dari hasil olah TKP kemarin, tepatnya Putri di hari Minggu begitu sudah dilangsungkan olah TKP kembali oleh tim Puslap 4 dan ditemukan adanya
adanya buku-buku, kemudian juga ada nota pembelian makanan di sana, namun masih belum juga dipastikan kapan sekiranya terakhir empat empat jenazah tersebut pada masa hidupnya ini memakan makanan sebelum pada akhirnya meninggal dunia begitu. Kemudian ada temuan lain ini juga pada saat jenazah tersebut ditemui karena adanya bau busuk yang kemudian tercium oleh pihak tetangga ataupun juga warga sekitar. Ini ditemukan pula adanya kapur barus, kemudian juga ada bedak bayi di sana, ada lilin yang juga berada di sekitaran jenazah begitu, di mana keempat jenazah tersebut ini berada di 4 lokasi yang berbeda. Yang pertama ini dengan posisi duduk, yang kedua ini berposisi di satu ruangan sedang terbaring begitu, satunya lagi ini berada di kamar yang berbeda. Masih dalam pendalaman pihak kepolisian tentunya apakah maksud dari adanya bedak tabur, adanya kapur barus di sana, apakah memang disengaja, kalaupun memang disengaja ini diletakkan oleh siapa, apakah salah satu dari mereka ataupun juga orang lain, ini yang nantinya akan terus didalami. Sementara demikian Putri dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Tiara Harhab, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu perkembangan terbaru dari pihak kepolisian. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan apa saja sebenarnya yang terjadi di balik pembunuhan yang saat ini masih menyimpan teka-teki dan misteri. Untuk itu kita akan dengarkan pandangan dari kriminolog Pak Thomas Sunaryo. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Thomas, nanti selain Pak Thomas juga akan menjelaskan dari segi kriminologi, kita juga akan minta pendapat dari seorang ahli forensik, yaitu Dr. Ferial Baspet. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Selamat malam Mbak Putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok. Dok, ini kan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi, mendapatkan fakta lebih dalam lagi dari jasad yang sudah ada. Informasi sejauh ini memang yang kita terima dok, bahwa jasad ini ditemukan dalam kondisi 2 diantaranya. Jadi tidak semuanya, 2 diantaranya dalam kondisi tubuh yang sudah kering, kemudian juga dengan otot-otot yang mengecil. Lambung mereka juga 4-empatnya ini semua dalam kondisi yang kosong. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini, mungkin bisa sedikit terbaca bagaimana kondisi terakhir dari 4 orang ini sebenarnya sebelum mereka menemui ajalnya, dok. Begini Mbak Putri ya, kalau kita lihat dari kasus ini kan sebenarnya family side ya. Family side itu artinya memang pelaku pembunuhannya itu ada di dalam keluarga itu. Seperti itu. Jadi bisa jadi setelah dia membunuh satu rumah, kemudian dia bunuh diri. Seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat, ini kan kita sambil menunggu olah TKP ya, olah TKP. Betul, itu apa sih? Karena kalau kita lihat lambung kosong, apakah kemungkinan terus kemudian orang itu jadi mati kelaparan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kapan sih tetangga-tetangga terakhir itu melihat orang-orang yang ada di keluarga itu. Misalnya secara utuh, tidak hanya satu aja yang kelihatan, tapi ada beberapa juga yang melihat. Nah, orang untuk mati kelaparan itu perlu waktu. Karena begini, kalau kita lihat ada orang yang koma saja, yang kemudian tidak diberikan apa-apa ya, hanya diberi infus dan lain, tidak diberi infus malah. Itu bisa meninggal itu dalam waktu 7 hari seperti itu. Tidak ada makan, tidak ada minum seperti itu. Dan itu pun 7 hari itu mayat itu tidak busuk seperti itu. Nah sekarang berapa lama sih orang dari kelaparan kemudian dikatakan meninggal seperti itu. Nah ini kan perlu investigasi yang banyak ya. Yeah. Kapan sih sebenarnya misalnya apakah ada tetangga yang melihat seperti itu. Nah kemudian kalau dugaan saya ya itu bisa jadi racun seperti itu. Baik dok, ditemukan dalam kondisi lambung yang kosong. Apakah memang tidak makan dan tidak minum itu adalah satu-satunya penyebab jasad ini kemudian ditemukan dalam kondisi lambung yang kosong dok? Adakah hal-hal lain kalau tadi sudah disinggung mengenai racun, adakah mungkin kemungkinan lain dok? Racun itu kan bisa masuk dari macam-macam ya. Mungkin dari minuman. Jadi kalaupun tidak dari makanan juga dari minuman juga bisa seperti itu. Ini hanya dugaan-dugaan aja. Nah yang perlu kita lihat nanti kan investigasi dari kepolisian itu apa. Yeah. Karena kalau kita melihat dari kelaparan
itu nggak mungkin kelaparan kemudian sama-sama meninggal semua itu kayaknya nihil deh. Kemungkinannya, kalau saya tidak melihat seperti itu. Baik, Dok, ini saat ini kan sedang dalam pemeriksaan toksikologi dan histopatologi pihak kepolisian. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, toksikologi itu pemeriksaan apa, kemudian juga histopatologi apa, karena tentu banyak sekali masyarakat yang belum memahami mengenai hal ini. Kalau toksikologi, terutama toksikologi forensik itu biasanya ahli-ahlinya itu dari MIPA ya, atau apoteker lah seperti itu. Karena mereka yang biasa berhubungan dengan obat lah, obat itu dianggapnya ya, kalau racun itu kan tergantung dosis ya, kalau dosisnya kecil ya bisa menyembuhkan, kalau tapi dosisnya besar juga mematikan seperti itu. Nah itu biasanya dilihat, maksudnya racun-racun yang mematikan itu apa saja seperti itu. Apakah arsen, sianida, seperti itu. Dan itu masuknya lewat mana? Apakah lewat makanan, lewat minuman, lewat gas, atau apa. Nah, itu coba, saya sih nggak ngerti ya, karena memang itu golden standarnya itu ya dari olah TKP-nya itu. Olah TKP di sini sangat menentukan sekali, karena mayat sudah busuk itu biasanya kalau diotopsi, sebab mati itu sulit ditentukan, karena kondisinya membusuk lanjut seperti itu. Nah, sementara pemeriksaan histopatologi itu biasanya diambil jaringan dan kemudian dibawa ke laboratorium patologi anatomi ya. Nah, patologi anatomi kemudian diperiksa. Tapi kalau udah mayat membusuk lanjut biasanya ya sebab kematian tuh sulit ditentukan karena ya kondisi mayatnya membusuk lanjut seperti itu. Baik, dari pemeriksaan histopatologi itu apa yang bisa didapatkan, Dok? Apa yang ingin dicari? Yang ingin dicari biasanya kalau dari histopatologi itu ya apakah ada infeksi-infeksi kronis. Kalau misalnya dia kurang gizi itu infeksi seperti itu. Nah itu dilihat apakah ada sel-sel infeksi sel-sel darah putihnya mana ada atau tidak seperti itu. Nah kemudian kita lihat juga jaringan-jaringannya apakah misalnya ada perlemakan hati. Kalau kelaparan kan suka dihubungkan dengan perlemakan hati. Apakah ada khusus misalnya lambung ya, gangguan lambung atau gangguan apa seperti itu. Baik. Tapi itu juga tergantung kalau misalnya mayatnya membusuk lanjut, sulit ditentukan. Oh, termasuk dengan pemeriksaan itu, Dok, walaupun lewat toksikologi, histopatologi juga masih susah jika memang sudah kondisi tertentu sudah membusuk dan sebagainya, bahkan sudah mengering, Dok? Iya, karena racun itu kalau mungkin ya arsen masih bisa dari rambut. Kalau itu pun masih kronis subakut seperti itu. Kalau misalnya akut mungkin bisa dilihat berapa lama dia bisa bertahan seperti itu dan berapa lama bisa terdeteksi seperti itu. Baik. Jadi tidak semuanya itu juga ya tergantung pemeriksaannya. Kalau cepat dilakukan ya lebih cepat lebih bisa ditemukan. Baik. Dok Ferial Baspet, terima kasih dokter sudah memberikan waktunya untuk bisa menjelaskan informasi ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana hasil dari pihak kepolisian karena memang terus terang saja Dok hingga saat ini juga masih terbatas informasi yang dibagikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Dok. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Thomas, ini sangat menarik. Masyarakat betul-betul mengarahkan perhatiannya pada kasus ini karena banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak biasa. Rumahnya saja terkunci dari dalam. Artinya asumsi orang awam, asumsi masyarakat tidak ada orang masuk atau setidaknya tidak ada orang masuk dengan mudah. Karena kalau dilihat juga informasinya tidak ada bagian rumah yang dibobol juga. Begitu. Kemudian juga orang-orang ini semuanya dalam kondisi tubuh tadi sudah sempat kita singgung dibahas juga oleh Dr. Ferial. Dua diantaranya adalah mengering, kemudian juga dengan ototnya kemudian mengecil dan lambungnya kosong. Kemudian dua orang berikutnya atau dua orang lainnya kondisinya membusuk dan juga sama lambungnya kosong. Nah dari hal-hal yang tidak biasa ini apa yang harus diperhatikan Pak Thomas? Kalau ambil kesimpulan ya dari segi kedokteran forensik dan toksikologi tadi ya tidak diketemukan ya artinya secara kedokteran forensik dan toksikologi karena ini jenazahnya sudah lama ya susah ditemukan. Nah, tapi secara garis besar, baik keracunan, kematian karena keracunan ya, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah pembunuhan, ya ada yang membunuh. Yang kedua bunuh diri.
Nah, jadi bunuh diri ya. Nah, kita kesampingkan yang pertama ya, ada pembunuhan karena tadi sudah dijelaskan. Nah, bunuh diri itu ada berbagai faktor ya, yang kompleks juga, tapi secara garis besar bisa dibagi ya. Yang pertama yang disebut apocalypse suicide ya, itu karena keyakinan tertentu ya. Jadi sekte-sekte tertentu ya, jauh sebelum ada agama-agama besar ya, itu sudah ada keyakinan yang demikian. Misalnya di masyarakat Eskimo ya waktu itu ada keyakinan bahwa dia akan masuk surga jika orang itu sudah tidak berdaya ya, orang Eskimo ya, karena dia orang tua biasanya ya, lalu dilakukan dengan upacara tertentu, dia dibunuh. Baik. Dia masuk surga. Ya, tapi ini salah satu contoh. Nah, itu tadi ya. Itu di Eskimo. Bagaimana dengan di dulu. Indonesia? Apakah kemudian sekte-sekte seperti itu berkembang? Karena salah satu dugaannya adalah ini termasuk penganut salah satu sekte apokaliptik. Ya. Apakah memang ada seperti itu, eksis dan banyak pengikutnya di tanah air ini? Mungkin nanti Pak Thomas bisa Ya. berikan pandangannya dan juga bagaimana kecenderungan dari sifat, sikap, kemudian keputusan orang untuk mengakhiri hidupnya Betul. ketika ia tergabung dalam sebuah sekte tertentu. Nanti Pak Thomas, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.